Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Win Media kali ini akan kita ngobrolin masalah pileg ya. Pileg, mungkin lebih tepatnya pileg provinsi. Karena yang akan kita bicarakan adalah dua sosok yang mungkin saat ini sedang berada dalam puncak pemerintahan, bukan pemerintahan artinya jadi pembicaraan publik lah. Kita akan membahas pencalonan legislatif Anies Ratna Mustika sebagai calon legislatif di provinsi, tepatnya di dapil Karawang Purwakarta, dapil 10. Dan sosok satu lagi adalah Maula Akbar yang kala ini mungkin kita kenal sebagai katakanlah anak sambung mungkin ya, sebagai Anies Ratna Mustika. Tiga narasumber sudah kita hadirkan di sini. Pertama, saya perkenalkan yang mungkin sudah banyak kenal juga di politisi, banyak lama juga di Golkar. Politisi Golkar, Kang PI. Assalamualaikum Kang PI. Kang PI ini ya, kenapa saya mengundang Kang PI, karena pencalonan Anies itu dari Golkar. Nah, saya minta dari politisi Golkar untuk yang menanggapi, artinya sampai sejauh mana sih kompetensi Abu Anies di wilayah provinsi ini. Gimana, sehat-sehat? Alhamdulillah. Terus sebelah kiri saya bisa dibilang mewakili dari pencalonan Maula Akbar, karena Maula Akbar hari ini mencalonkan diri dengan diusung oleh Partai Gerindra. Sebelah kiri saya adalah Kang Yoyo Yahya, politisi dari Partai Gerindra yang dulu teman separtai Kang Perjuangan dari Golkar. Perjuangan. Saya kenal lama dengan Kang Yoyo Yahya, mantan anggota Dewan juga. Dan ketika Kang Deddy loncat pagar, loncat partai, ikut-ikutan loncat pagar gitu. Sebelum ini nih, saya mau tahu dulu kan, kenapa pindah? Ini sebenarnya Kan ada dua alasan, mungkin ada alasan katakanlah alasan ideologis, bisa juga alasan emosional gitu. Jadi ini sebenarnya kejadiannya bersama. Jadi bukan hanya kepemimpinan persoalan Golkar, juga kepemimpinan persoalan dengan rumah saya selaku Ketua Kosgoro pada saat itu. Di mana bagaimana DPD Kosgoro Jawa bermain dengan memunculkan PLT, sehingga saya tiba-tiba sekaligus diberhentikan sebagai ketua, bahkan kepengurusan juga bukan. Bukan sebentar dulu. PLT. Nah, jadi pada saat itulah saya mulai berpikir, kalau saya misalnya ini terus digolkan dan berhubungan dengan Kosgoro, maka ini saya kurang bagus dengan mental saya. Nah, secara kebetulan kemudian terjadilah, artinya kita ada penawaran dari Partai Gerindra untuk masuk di Gerindra dan untuk menjalankan Gerindra, yang disitulah sehingga saya tidak lagi berpikir tentang ormas Kosgoro, lepas dengan begitu saja dan dengan bukan kewajiban. Jadi bukan karena alasan Kang Deddy pindah ke Gerindra, ikut ke Gerindra, bukan ya? Secara kebetulan. Kalau misalnya hari ini Kang Deddy tetap di Golkar, Kang Yaya ada kemungkinan nggak pindah ke Golkar? Saya belum tahu karena hari ini pastinya Gerindra aja kan. Oke. Artinya walaupun bagaimana sudah seperti itu, ditambah lagi adanya proses kepemimpinan atau proses pemindahan. Walaupun pun kan tidak serta merta tiba-tiba seorang pindah dari Golkar ke Gerindra kalau tidak ada persoalan yang memang tabelnya ada kepentingan politik. Bisa dibilang alasan ideologis mungkin ya. Jadi ya Partai Gerindra mungkin dinilai lebih pas maklumnya dengan seorang Yahya gitu ya. Ya, kalaupun saya bicara juga dengan Prabowo, karena juga saya di awal sebagai Pancasila di Satria Muda Indonesia yang memang dominan juga Prabowo. Jadi sebetulnya semestinya saya dari dulu sudah
di Gerindra, karena awal-awal di Gerindra itu, cuman pada saat itu saya jadi anggota dewan di Partai Golkar. Nah, jadi ada benang merah, tapi saya dari perguruan pencaksilat Satria Muda Indonesia. Siap ya, oke. Satu lagi narasumber kita Kang Yus Libar, kita sehari-hari memanggilnya Kang Awi. Kang Awi ini jurnalis, tapi kalau saya amati sehari-hari dia lebih konsen dan kayaknya lebih passionnya di des politik gitu kan. Kang Awi ini baru saja kemarin ya terpilih sebagai koordinator Kongres JP ya. Selamat Kang Awi. Siap. Oke, saya pertama dari Kang Awi caleg provinsi dari Partai Golkar ya. Ambu itu kita sebut Ambu aja. Sebenarnya peluangnya seperti apa sih kalau menurut Kang Awi itu untuk bisa meraih suara signifikan lah gitu kira-kira. Terima kasih Kang. Karena untuk calon provinsi itu dari Partai Golkar kemarin juga dapat 1 suara. Kalau kita mempertahankan 1 suara, mudah-mudahan lebih, saya kira Anda peluangnya besar. Kenapa saya bilang peluangnya besar? Yang pertama, Anda itu kan dengan masyarakat Purwakarta bukan sudah siapa-siapa lagi. 2 kali menjabat jadi ketua tim penggerak PKK. Yang jelas itu sangat dikenal oleh masyarakat, juga oleh kader-kader PKK mungkin. Dan yang keduanya, Ambu Ane ini mantan ketua Ormas Golkar dari pengajian Al-Hidayah 2 periode. Dan saya yakin Ambu Ane begitu dekat dengan ibu-ibu pengajian Al-Hidayah, dan itu merupakan peluang besar buat Ambu memanfaatkan suaranya dengan kedekatan mereka. Kemudian Ambu juga sering keliling ke desa-desa mengadakan pertemuan dengan Al-Hidayah dan kader-kader perempuan lainnya. Terus yang ketiga, peluang Ambu Ane itu begitu besar karena beliau itu mantan bupati belum lama ini, jadi masih dikenal gitu oleh warga masyarakat Purwakarta. Terus yang terakhir, Ambu Ane itu adalah ketua DPD Partai Golkar, yang dimana Ambu Ane ini bisa menjalankan mesin politik partainya dari mulai desa, ada PD ya, ketua kemudian dari kecamatan, ketua kecamatan, dan pengurus DPD Golkar, yang saya yakin sampai saat ini komitmennya tetap akan membesarkan dan memenangkan ketua partainya. Dan tidak mungkin saya selaku caleg dari Partai Golkar mendagangkan saya sendiri, kemudian di provinsinya mendagangkan orang lain, nggak mungkin kan? Ya, yang jelas kami akan mendagangkan ketua partainya sendiri. Oke, itu dalam konteks Purwakarta. Iya, Purwakarta. Karawang sendiri gimana? Untuk Karawang, saya sudah mengikuti beberapa event, beberapa pertemuan dengan Ambu Ane, di mana waktu itu saya sering di rest area di B2, kemudian sering di daerah Karawang juga mengumpulkan masa-masa sampai ada acara event sunatan massa, pembagian santunan anak yatim. Saya kira Ambu itu sangat baguslah turun ke warga itu untuk masyarakat baik di Purwakarta maupun Karawang. Walaupun pada dasarnya Karawang itu ya mungkin di calon provinsi dari Karawang juga banyak gitu. Tapi Ambu juga mau terjun ke sana. Mumpuni juga ya di Karawang. Iya. Meraih suara. Bagus gitu karena memang selain banyak teman-temannya atau sahabat-sahabatnya waktu jadi bupati juga dimanfaatkan. Oke. Jadi kali ke Kang Yoyo. Pertanyaan sama. Seperti apa sih peluang mau nggak Bang dipilih? Kalau saya kan ini kan hari ini sebenarnya saya selalu bicara bahwa prestasi adalah suatu hal, dan siapapun bisa berpulang untuk jadi anggota dewan. Bagaimana meraih suara terbanyak? Banyak cara yang dilakukan oleh caleg-caleg ini. Karena yang sebetulnya saya berpikir walaupun sistem rekrutmen yang dilakukan oleh partai itu terfokus tetap pada suara terbanyak. Tidak lagi misalnya berbicara masalah ketokohan, intelektual,
moralitas dan sebagainya. Isunya bukan seperti itu. Tapi bagaimana partai itu melihat bahwa ini berpotensi untuk, termasuk di dalamnya adalah persoalan di mana Abu Ane sama Mula yang sama-sama mencalonkan, yang sebelumnya dikatakan bahwa itu ya anak sambung lah, artinya sebelumnya ada satu keluarga ya. Dan sama-sama dari Golkar ya, dan juga sama-sama dari Golkar. Nah itu kan tadi Kang Yoyo bilang apa namanya, yang menang itu suara terbanyak, betul. Nah untuk meraih itu seperti apa yang harus dilakukan? Yang saya lihat, yang bukan saya lihat ya, artinya pertanyaan saya, apakah DM juga berpengaruh terhadap perolehan suara Maula? sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Dan yang terpenting pemenangnya adalah bagaimana dia kerja keras untuk memperkenalkan di dalam masyarakat. Artinya siapa yang paling banyak yang datang ke masyarakat itu adalah pemenangnya. Jadi intinya walaupun seperti Abu Ane, dia punya jabatan bupati ya. Mungkin pada saat dia menjabat dia bisa melakukan apa saja karena dia punya kewenangan dan punya pengaruh ya. Tapi setelah dia tidak jadi bupati pun ada penurunan karena sudah tidak lagi punya pengaruh apa-apa di situ. Dari sosok personalnya ya, Maula ini dari sisi keterkenalan, popularitas atau prominence itu kan, dibanding dengan Abu kan tadi seperti Kang Pei bilang bahwa Abu itu sudah sudah menjabat sebagai bupati. Dari segi popularitas memang mungkin Abu Ane lebih dominan karena memang dia sebagai pejabat gitu ya. Walaupun pada saat dia jadi bupati, apa yang akan dijual Maula gitu untuk mendongkrak suara itu? Dia kan yang dijual Maula itu adalah pendekatan dengan masyarakat. Dia lebih kerjanya di awal. Ya, jadi udah beberapa tahun sebelumnya sudah pendekatan walaupun di awal dan tadi sebagai ketua Golkar pada saat itu kan. Nah, tapi nama Maulanya itu sudah dikenang masyarakat, maka dia misalnya setiap kali sering kalau termasuk dalam acara-acara yang bersamaan dengan KDM gitu kan. Tadi menarik bahwa KDM juga berpengaruh terhadap perolehan suara itu. Bisa lebih dijabarkan apa sih peran seorang DM dalam pencalonan anaknya lah? Jadi peran KDM dalam pencalonan anaknya ini mau tidak mau ya, pengaruh KDM itu juga akan muncul terhadap anaknya ya. Dan KDM sendiri tidak akan membiarkan ini bahwa Maula itu bisa berjalan dengan sendiri, tapi terus akan dibina, terus akan istilahnya didorong supaya tingkat kedewasaan berpolitiknya terus, sehingga pada saat dia sudah mampu berhubungan dengan masyarakat, bisa saja itu istilahnya tidak melepas, paling tidak memonitor sejauh mana kemampuan anaknya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat, karena ujung-ujungnya tetap adalah masyarakat yang akan memilih adalah masyarakat. Jadi pendekatan itu adalah pendekatan langsung dengan masyarakat. Maka selalu dalam kegiatan-kegiatan itu Maula itu adalah terus berkeliling lah ke desa-desa, setiap ada yang harus dibantu dia bantu. Itu karena pada saat sekarang kan dia kalau tidak punya jabatan secara struktural tidak ada kan, dia bebas untuk pendekatan langsung dengan masyarakat. Oke, Kang Howie melihat fenomena itu, bukan fenomena sih, yang melihat dua film itu seperti apa, termasuk dua itu. Oke, terima kasih Kang. Pertama, terima kasih atas kesempatan yang dikasih sama para senior. Soal pileg ini kan saya lebih melihatnya pada faktor-faktor penentu kemenangan setiap caleg. Pertama mungkin ada geopolitik. Kalau hari ini
kita bicara Jabar 10, dapil Jabar 10 itu, Kabupaten Kerawang dan Purwakarta itu dari 2 kali pemilu, tokoh-tokoh tanda kutip yang berasal dari Purwakarta itu selalu tertinggal 1 langkah dibanding dengan tokoh-tokoh dari Karawang. Itu pertama penyebabnya. Dari DPT Purwakarta itu hanya 30%. Sekarang ini DPT untuk Jabar 10 itu 2.500.000 sekian. Purwakarta itu hanya 733 sekian. Itu hanya 30% dari DPT dapil Jabar 10 ini. Belum lagi wilayah desa yang hampir 2 kali lipat, Kerawang 309, Purwakarta hanya 192, kecamatan yang 30 di sana, di sini hanya 17. Itu juga menjadi faktor-faktor penentu setiap caleg untuk pertarungan ini. Kalau kita lihat komposisi yang pemilu terakhir, hanya 2 tokoh yang berasal dari Purwakarta yang duduk di kursi DPRD provinsi. Kita sebut saja misalkan Istuniasi dan Toto Purwanto Sandi. Dan ke depan mereka juga masih bertarung. Bicara peluang Ambu Anu maupun Maula, saya pikir semua peluang ada. Cuman bentar, ini mudah-mudahan bisa jadi motivasi teman-teman dari Bu Anu maupun dari Bu untuk peluangnya kecil kan. Peluangnya kecil karena melihat itu tadi dari 8 itu Purwakarta itu dari pemilu ke pemilu itu hanya 2 jatahnya. Kalau bisa dibilang jatah itu 2. Dulu ada senior kita Pak Haji Didin juga kan, nah itu sama Bulis juga kan, sama Toto mungkin. Waktu itu kan Toto juga PAW dari Dr. Serika. Artinya ke depan ini cukup berat, harus kerja keras para tokoh Purwakarta yang bertarung di dapil Jabar 10. Kalau melihat dari isu-isu yang dibangun oleh kedua caleg ini, semuanya cukup bagus kan. Pertama ada Anu di soal dia tokoh perempuan Jawa Barat yang mungkin masih sampai sekarang 2 kilo. Kedua Maula juga itu merepresentasikan milenial mungkin, walaupun pada prakteknya dia masih mengikuti sang ayah dalam setiap kampanye atau Anu ini kan kalau di Purwakarta kita dari seluruh caleg yang 50 orang itu semua pasti mendekatkan Anu. Jadi sementara Bu Anu sendiri sekarang masih banyak konsen ke Kerawang. Jadi untuk Purwakarta paling sekali-sekali dia turun, tapi setiap fungsionaris, setiap pengurus dan setiap caleg itu selalu mendekatkan Anu walaupun tanpa anehnya. Ada satu lagi faktor kan, di kita ini primordialisme itu masih kental. Dalam politik kita itu primordial ini siapa orang mana itu masih kental. Di 2 kali pemilu terakhir, yang namanya pemilih Kerawang itu jarang-jarang, mungkin ada ya, tapi persentase yang milih tokoh dari Purwakarta. Sementara kan DPT Kerawang itu 1.770 sekian, sementara Purwakarta 733 sekian. Perbedaannya itu hampir 1 juta. 1 juta pemilih ini kita bicara global nih. Yeah. Nah, dan kenapa tadi saya sebut itu kerja keras? Karena emang kalau tadi dibilang sama Kang Yoyo desa ke desa di Kerawang lebih banyak. Ada 309 desa. Dan tokoh-tokoh Kerawang juga hari ini yang incumbent kembali bertarung juga tokoh-tokoh yang patut diperhitungkan. Ini Mas sedikit ya. Ibu Sri itu pada saat itu kan juga Kerawang Purwakarta.
dia nomor 1 dan itu juga terendorse dengan menjadi nomor 1, sehingga di daerah Purwakarta ya Pak itu pada satu Ibu Sri sangat banyak, walaupun Ibu Sri itu jarang turun ke Purwakarta karena dia menganggap itulah cukup di Karawang gitu. Nah ini artinya saya optimis ya kalau misalnya Maula tandem dengan ayahnya bahwa milih Maula itu saya yakin betul Maula akan menang. Itu sama memberi karena apa? Karena apa yang dibicarakan sekarang misalnya desa-desa lebih banyak Karawang tergantung juga bagaimana popularitas orang itu atau pengaruh orang itu terhadap masyarakat itu. Kalau memang orang Purwakarta sangat berpengaruh dari Karawang, yakin itu bisa kita raih suara itu. Makanya saya kenapa saya optimis Maula menang itu pada saat dia tandem dengan KDM kemudian pilih Maula itu dimungkinkan itu Maula bisa menang. Itu ini pemikiran kita ini. Kan kalau misalnya Maula ada tandemnya, pilih DM pilih Maula. Anies strateginya seperti apa untuk pilih Anda pilih siapa gitu? Kalau soalnya kalau Anda itu kan tandemnya kalau di kabupaten ya, semua calon kabupaten wajib tandem dengan Anda. Seperti saya walaupun nomor 2 tapi tandem dengan Bu Ane. Kemudian kalau di provinsi di pusatnya saya bebas memilih. Saya memilih misalkan Dasim nomor 2 gitu. Dan nomor di Jawa Baratnya saya nomor 1 dan kabupatennya saya nomor 2 lagi. Dan begitu pun sebaliknya dari calon nomor 3 kabupaten pasti nomor provinsinya nomor 1 walaupun nomor DPR RI-nya sama nomor 3 misalnya. Jadi tetap kita seluruh caleg yang ada di Golkar sebanyak 50 calon dari semua dapil itu bertandem dengan Anies. Walaupun pusatnya berbeda-beda, ada yang dengan Putri, ada yang dengan Putra, ada yang dengan Dasim, ya banyak lah. Ya, dapil sebelum ini kan 2 kabupaten ya. Jadi kita bicara bukan hanya Purwakarta. Yes. Kalau dari tingkat popularitas itu KDM itu jauh dibanding dengan Ambu ya. Artinya KDM itu sudah menang bukan hanya di Purwakarta dan Karawang, mungkin sekarang udah levelnya nasional. Karena artinya itu jadi modal juga untuk mendulang suara. Terus kita kan bukan hanya Purwakarta, bicara Purwakarta. Karawang itu seperti tadi Kang Alwi sudah disampaikan bahwa dari jumlah pemilihnya aja lebih banyak gitu Pak. Kalau desa-desanya juga lebih jumlah. Tapi Kang Deddy itu kan maksud saya begini, baru. Ya maksud saya begini. Kalau sekarang ini Ambu ini di Karawang manuvernya udah optimal belum sih? Saya kira kalau di Karawang Bu Ane sekarang masih terus terjun dari bulan kemarin terus-terusan sampai sehari itu 3 atau 4 titik dia keliling di Karawang. Karena untuk Purwakarta dia menyerahkan kepada kader yang ada di Purwakarta dan juga caleg yang ada di Purwakarta. Dan untuk popularitas, walaupun Deddy Mulyadi ini sudah popularitas sudah tingkat nasional, tapi saya kira kalau di Gerindra kan beliau ini baru. Jadi kader-kader Gerindra masih banyak mendukung orang Gerindranya yang awal. Nah itu menarik. Jadi begitu. Gimana Kang ya itu Ya makanya kita hari ini kalau dulu itu orang dibesarkan oleh partai, sistem yang dulu. Sekarang itu justru partai itu dibesarkan sama orang. Bagaimana kerja keras orang berulang suara sehingga partai itu besar. Nah makanya yang disebutkan oleh Kang Pei bahwa seorang Deddy Mulyadi dengan partainya dengan Gerindra. Jadi partai apapun sebetulnya, tapi terhadap Deddy Mulyadinya seorang itu bisa mendongkrak terhadap partainya. Oke. Nah, karena ini kan sistem hari ini seperti itu. Nah, satu. Yang kedua, ini antara incumbent dengan yang baru, memang yang baru sangat sulit. Karena incumbent itu dia sudah melakukan pendekatannya. Bahkan kalau saya bilang sekarang itu yang kita buka ya, mereka itu sudah punya mesin politiknya, punya fasilitas, dan punya di TPS itu udah ada ikatan, sehingga yang baru itu terus terang sangat berat untuk melawan incumbent. Terkecuali dengan modal yang sangat jujur lah, dengan modal yang sangat besar gitu kan. Nah, tapi mungkin saja itu
bisa terkalahkan, ya, tapi dengan cara tadi, ya. Manakala ini seseorang sudah populer, kemudian tandem dengan orang itu dan terbawa kekuatannya sehingga dia juga bisa memungkinkan bisa jadi gitu. Menarik, saya mau ini nih minta tanggapan Kang Alwi. Tadi karena perpindahan parpol gitu kan, jadi mungkin bisa dibilang KDM juga dari nol lagi. Sementara tadi Kang Yaya bilang bahwa apapun parpolnya yang penting lebih melihat figurnya. Menurut Kang Alwi sendiri gimana? Kalau dari 2 kali pemilu yang saya perhatikan kan, untuk pileg ya, untuk pileg itu ada tradisi khusus kan. Oke, popularitas oke penting, tapi dalam mengkanalisasi perolehan suara, pileg ini cenderung lebih kepada pendekatan-pendekatan emosional. Misalkan ini kan pilih nama kan, pilih nama. Selain pilih partai kan pilih nama. Walaupun dia suka dengan si A di partai A, di partai B, tapi si pemilih ini karena ada saudaranya, sekampungnya, sedesanya, sekecamatan atau sekabupatennya yang nyalon, cenderung memilih yang itu. Atau kerabatnya misalkan. Saya punya bibi atau uwa misalkan yang di Kerawang, terus saya posisi Purwakarta. Apakah saya akan milih orang Purwakarta? Kan belum tentu juga. Karena itu misalkan sepupu saya atau bibi saya, itu artinya tidak cukup oleh hanya popularitas, ikatan-ikatan yang tadi saya sebutkan semacam primordialisme kedaerahan atau keikatan darah itu juga sangat menentukan. Itu mungkin. Memang betul. Ini sudah banyak terjadi, pernah kita lihat yang PPI yang di Dapil 2 itu ya, yang dari Golkar itu kan tadi kan PDI, itu kan kemudian pindah ke Golkar juga jadi juga gitu kan. Berarti kan itu menunjukkan bahwa itu memang orangnya yang dipilih. Nah, dia sudah jadi anggota dewan melalui partai PDIP, kemudian dia pindah ke Golkar juga jadi juga di Golkar. Artinya pengaruh ke partainya kan tidak terlalu signifikan, karena sekarang sudah menentukan orang siapa orang itu. Oke, itu bicara soal kalau KDM sudah nggak bisa diragukan lagi itu kan figurnya. Tapi yang kita bicarakan adalah anaknya. Iya kan, anaknya hari ini kan dia sudah mengikuti bagaimana proses popularitas ayahnya. Artinya dia terus ke bawah. Artinya sudah terus ke bawah dia bagaimana pendekatan dengan masyarakat. Tapi yang saya simpulkan, karena nanti itu dia sampaikan kepada masyarakat ada yang tandem, seperti saya misalnya ya dari Gerindra, Dapil 3, nomor 6. Pasti saya tandemnya dengan maulah di provinsinya, di pusatnya pasti dengan KDM. Ya. Karena tandem itu juga sangat bisa berpengaruh terhadap kepentingan suara gitu kan. Nah, itu bisa dirasakan. Makanya saya simpulkan kalau nanti maulah itu tandem dengan ayahnya, setelah itu dengan KDM, saya punya keyakinan itu suaranya bisa. Karena tadi saya gambarkan bahwa sekarang itu lepas partai A, partai B, tapi yang dipilih sekarang orangnya. Nah, maka pada saat dia senang dengan si A, kemudian dia juga bisa mengikuti orang yang itu kan berarti Kang Yoyo. Padahal cuma kalau DPRD kabupatennya, saya kira cuma Kang Yoyo, Maula, Deddy Mulyadi, Kastono, Maula, Deddy Mulyadi. Ada lagi yang beberapa yang kabupaten yang asalnya dari Golkar, Maula pasti Deddy Mulyadi. Kalau di Golkar kan hampir semua calon yang dari DPRD-nya, semua calon A, Ane, dan calon besar. Itu cuma bedanya. Kalau Anies kan dorong
Kalau Deddy Mulyadi kan bukan didorong, dia sudah ada di puncak. Itu bedanya itu aja. Ya untuk Deddy Mulyadinya. Ya, artinya orang yang mengikuti dengan tenda seperti itu akan terbawa gitu. Artinya pada saat si yang punya hak suara itu berpikir udah untuk kabupaten ini, untuk provinsi ini. Tapi kalau ada lagi kader aslinya Gerindra misalkan yang mencalonkan di kabupaten, provinsinya belum tentu kan mendukung Maula, pusatnya juga belum tentu mendukung Deddy Mulyadi, pasti ada kader militannya beliau yang pasti akan didorongnya. Bedanya kan itu gitu. Kalau Ane jadi mesin politik dari mulai caleg, terus ketua kecamatan dan ketua desa, itu pasti akan mendukung Ane. Ya, cuman kan persoalannya kita objektif ya, bahwa dapil 10 ini paling juga satu ya. Karena hitungannya itu sisa suaranya juga tidak terlalu signifikan, sehingga kalau mau dua itu harus tunggal. Nah, kan cuma persoalannya sekarang kemenangan itu akan ditentukan suara yang sekarang incumbent dengan suara. Makanya kami membiarkan Bu Anies silakan sosialisasi di Karawang untuk Purwakarta, menyerahkan kepada kami pengurus caleg dari mulai desa sampai kecamatan juga caleg-calegnya. Jadi Bu Anies konsen di Karawang untuk memenangkan wilayah Karawangnya. Apalagi muncul Yogi itu kan provinsi juga gitu ya. Yogi itu kan bisa, Yogi seinsan di Karawang juga bisa menoprak suara dari Golkarnya. Ya, jadi Purwakarta itu berbenturan dengan Yogi gitu kan. Nah, kalau memang berbenturan juga akan berpengaruh terhadap suara Aniesnya gitu. Saya juga sempat berpikir kenapa jadi Yogi jadi di provinsi. Sebetulnya kenapa tidak Yogi gitu yang memang yang berpotensi juga ambisi juga untuk jadi anggota dewan. Itu kan sangat berpengaruh. Artinya sebetulnya kalau memang difokuskan terhadap Anies untuk melawan caleg yang dari Karawang, itu pasti itu, walaupun dalam hitungan hanya 30% dari suara yang masuk. Itu sebetulnya. Kayaknya waktunya udah mepet. Saya terakhir minta ke Kang Awi. Tadi Kang Awi bilang bahwa ini benar juga melihat dari tradisi sebelumnya seperti itu. Nah, kalau dikomparasi antara Maula dengan Ambu, kira-kira dua sosok ini apakah dua-duanya berat atau apakah keduanya berpeluang, atau apakah di antara kedua ini mana yang lebih berpeluang? Sebenarnya tadi sudah saya singgung dengan berbagai faktor yang tadi saya kemukakan itu, dua-duanya punya peluang yang sama, cuma kecil kan. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi teman-teman yang ada di Gerindra dan idealnya untuk mendulang suara apa yang sebaiknya dilakukan oleh incumbent masih bercokol kan, dan itu semuanya mayoritas itu ada di Karawang. Tokoh-tokoh semacam dari Nasdem, dari partai yang lainnya. Gerindra hari ini kan kursinya 2, Golkar 1, PDI 1, PKB 1, Demokrat 1, Nasdem 1, satu lagi PKS. Itu kita cuma punya 2. Nah, komposisi itu kemungkinan berubahnya kecil. Bahwa kita 30% dari 8 itu sekitar 2,4 lebih kan. Hanya itu. Artinya 2 kursi yang sekarang diduduki oleh, anggap yang tokoh Purwakarta ya, oleh Toto Purwanto dan Iis Kurniasi itu, mungkin 2 kursi itulah yang jadi rebutan antara para tokoh di Purwakarta yang bertarung di Jabar 10. Mudah-mudahan ini jadi motivasi teman-teman. Baik. Ya, tapi ini tambahan mungkin ya. Tadi sudah dikatakan bahwa bisa dibilang closing statement ya. Setengah menit. Jadi artinya kenapa saya mengatakan Pak Paula itu berpeluang. Pertama, ada kemungkinan Gerindra kedua, atau dengan situasi sekarang bisa terjadi karena efek dari pengaruh
pencalonan presiden juga akan berpeluang dengan partai itu. Ya, jadi kenapa saya bilang berpeluang? Yang kedua, karena tandem dengan Deddy Mulyadi sudah punya popularitas, juga akan terbawa. Yang ketiga, karena dia terus mendatangi door to door ke desa-desa, ke masyarakat, itu dimungkinkan Maula itu bisa berpeluang, apakah dia berpeluang untuk jadi Dewan Komisi. Baik. Terakhir, kalau kita berprinsipnya beda, karena mungkin kita tidak, walaupun pengusung presidennya Prabowo, kita kalau pilpres ini koalisi. ya, kalau dilihat dari itu kita tidak kena efek oleh Prabowo-nya, tapi kita yakin dengan SDM para caleg dan SDM pengurus-pengurus partai, kita tetap siap akan memenangkan Anies. Oke, sip. Atur nuhun Kang PI, Kang Yoyo, Kang Ubi. Demikian bincang-bincang kita soal pileg, soal yang ngomongin dua sosok Kang Bu Ane dan Kang Maula Akbar. Selanjutnya ya terserah penonton atau ya terserah publik siapa yang lebih yang lebih cocok untuk dipilih untuk mewakili Jabar di DPRD provinsi. Terima kasih atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.